Matius 10 ayatnya yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saya tanya, saudara udah dengar ini baik-baik? Yesus memanggil murid-muridnya untuk apa? Kita baca sama-sama. Perhatikan baik-baik. Kekuatan saudara, perlindungan saudara, vaksin saudara di sini. Di firman Tuhan, vaksin. Kekuatan saudara, perlindungan saudara dari malapetaka, dari sakit penyakit, dari penyakit menular ada di firman Tuhan hari ini. Jadi saudara perhatikan baik-baik, ya, supaya jangan termakan hoax, jangan termakan ketakutan. Benar-benar akhirnya jadi, gitu. Ya, perhatikan baik-baik. Kita baca bersama-sama dalam hubungan ketiga. 1, 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Siapa yang dipanggil Yesus? Tapi yang merasa muridnya Yesus jangan beranjak dari tempat duduk, bila perlu begadang dengan Tuhan hari ini. Dan jangan hanya hari ini, besok dan seterusnya di rumahmu bersekutu dengan Tuhan. Yo, yang punya iman, kita harus semangat, harus berani, harus beriman. Angkat tangan yang tinggi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Tolong angkat tangan. Siapa itu? Si Ahan kecil itu, boru si Ahan itu, angkat tangan dalam nama Yesus. Si kecil itu murid Yesus. Itu yang lagi dibobogi, kau angkat tangan. Percaya saja Bapak dan mamanya itu murid Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengangkat tangan hari ini adalah murid Yesus, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Amin. Kalau disuruh turun, boleh diturunkan. Saya baca sekali lagi. 1, 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit. Dan ada amin? Ada yang berpikir ini, itu kan ke-12 murid Pak, ya kan? Ya kan Umar? Itu kan ke-12 murid Pak. Yuk kita melihat Markus pasalnya yang ke-16 ayat 17 sampai dengan 18. Itu kan untuk murid Yesus. Iya, yang ke-12. Jangan lupa saudara murid Yesus. Saya murid Yesus. Mari kita katakan sama-sama. Dalam nama Yesus. Saya murid Yesus. Amin. 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 Ya, kita katakan. Dalam nama Yesus. Saya percaya. Virus corona tidak akan mengenai saya. Anak-anak saya. Anggota keluarga saya. Itu kan ke-12 murid. Sekarang saudara baca itu Markus 16 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang percaya Yesus. Yang ikut Yesus. Buktinya orang yang percaya Yesus setiap saat beribadah kepada Tuhan. Contohnya hari ini. Kalau kamu tidak percaya Yesus, masa dari balai kasih mau datang sini? Macam bolang udah 85 tahun tua begini masih harus datang 45 menit jauhnya dari sana. Kalau bukan karena percaya Yesus, nggak mungkin tidak ada di sini. Amin. Demikian juga yang dari Selayang, dari mana-mana ini. Karena saudara percaya Yesus, saudara ada di sini mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Katakan kiri kanan, jangan lupa kamu itu orang percaya Yesus. Serius ngomongnya. Ya supaya genap ada teman. Nah kalian bertiga ini, kasihan kalian kan? Bingung Ibu Jega ini mau ngomong di kiri atau mau ngomong di kanan. Makanya bawa teman
langsung bilang, sayang, ingat, jangan lupa, kamu ini orang percaya. Ya, kita ulang sekali. Katakan kiri kanan. Ya, ingat, jangan lupa, kamu ini orang percaya Yesus. 1, 2, 3. Makanya jangan tidak bersaksi, jangan tidak menginci, jangan tidak mendoakan orang sehingga tidak ke gereja. Bukan saya yang salah, saya doa senantiasa, saya berusaha membawa ini. Amin. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Kamu sekalian yang ada di sini dan saya adalah orang percaya. Orang percaya Yesus, kita ini pengikut Yesus. Kita ini anak-anak Tuhan, kita ini anak-anak Allah. Jangan mau diombang-ambingkan, jangan bingung, jangan tidak percaya dengan itu. Jadi saudara berhak dengan firman Tuhan ini. Amin. Dikatakan apa? 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. 1, 2, 3. Mereka akan mengusir setan-setan dari namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Ini haknya saudara dan saya. Katakan, bro, itu hak kita. Firman Tuhan itu hak kita. Yuk katakan, bro, firman Tuhan itu hak kita. Ayat 18. 1, 2, 3. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu. Haleluya. Ada di gereja kita yang seperti itu? Andreas alami. Ada nggak? Oh ya. Kok nggak berani ngomong? Ada nggak? Kok nggak berani? Sekali lagi, di gereja kita ada nggak seperti itu? Ada nggak orang seperti itu di gereja kita? Usir setan dalam nama Yesus, doakan orang sembuh, ada nggak? Kalian nggak berani jawab karena kenapa? Kalian cuma 1 orang, Pak. Cuma pendeta, cuma gembala yang lagi ngomong di depan. Kami kan enggak. Bukan Tuhan yang salah. Dan itu juga bukan hanya karunia gembala. Itu berbicara tentang iman. Ya, saya beriman terhadap janji Tuhan. Saya pegang baik-baik. Saya tuntut janji Tuhan. Saya pegang. Saya memang tidak istimewa, tapi mujizat Tuhan terjadi. Saudara, maaf, kurang percaya. Ya, kurang percaya. Nah, saudara, apakah firman Tuhan ini hanya untuk orang lain supaya kita usir setan, supaya kita doakan mujizat terjadi, orang disembuhkan? Hanya untuk orang lain. Pertama-tama adalah untuk murid-murid itu sendiri. Murid-murid itu diberkati Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan dan kuasa. Saya ulang sekali lagi. Ya, murid-murid dan orang-orang percaya Tuhan bekali dengan kekuatan, kesehatan dan kuasa. Saya ulang sekali lagi. Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan kekuatan, dengan kesehatan dan kuasa untuk melakukan mujizat, untuk bersaksi, untuk menginjili, supaya orang lain diselamatkan, supaya orang lain diberkati. Yang percaya berkata, amin. Jadi jangan ketakutan, ketakutan firman Tuhan ini untuk kita. Ada amin? Iya. Nah sekarang yang kita harus tahu bagaimana caranya supaya memiliki kekuatan dan kuasa itu. Jangan dulu berpikir untuk orang lain, untuk kita aja dulu. Jadi kalau besok-besok ya, kalau misalnya istrimu datang di sampingmu, ya letakkan tangan di atas kepala. Ada apa kau ini? Aku kan yang kepala. Benar, kau yang kepala. Ya, tapi kita sama-sama harus saling mendoakan. Jangan keberatan. Tumpang tangan sebagai rasa kasih kepada suamimu. Doakan dia. Amin. Aku kadang sengaja dengan itu. Yang tolong tumpang tangan denganku, doakan aku. Harus rendah hati. Demikian juga suami. Kamu sayang sama istrimu, sayang sama anakmu, tumpang tangan doakan dia. Karena ini firman Tuhan adalah hak kita. Janji firman Tuhan ini bukan hanya hak pendeta,
Tapi hak kita karena kita adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya. Katakan kiri kanan, janji firman Tuhan adalah hak kita. Yang semangat, 1, 2, 3. Janji firman Tuhan adalah hak kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang percaya. Dan kita akan keluar dari tempat ini dengan sukacita, dengan keberanian. Kita akan menjadi berkat. Lalu saudara, mari kita melihat, ya, mari kita melihat bagaimana caranya supaya kita ini mengalami kuasa Tuhan. Yang pertama-tama saya berkata, kita harus beres dulu dengan Tuhan. Ini ada satu kesaksian, saudara. Beberapa waktu yang lalu ada sepasang suami istri datang ke tempat ini, sudah cukup berusia. Tentu ya, dari gereja lain. Ya, ada permasalahan serius. Puji Tuhan, salah satu anak mereka mengalami mujizat di gereja kita ini setelah dilayani. Oleh sebab itu mereka tertarik ada masalah yang lain supaya mereka bisa juga alami terhadap anak mereka yang lain. Saya sudah dapat informasi banyak dari anak-anak mereka, dan kemudian saya gali juga dari mereka sendiri. Pada akhirnya ibu ini berkata begini, "Pak, tolonglah ajarkan kami doa itu supaya kuasa Tuhan terjadi kepada anak kami yang sedang bermasalah satu lagi ini." Saya bilang, "Boleh, Bu. Tapi ibu harus beres dulu dengan Tuhan." Artinya apa beres dengan Tuhan? Berdamai dengan Tuhan, itu bahasa halusnya. Berdamai dengan Tuhan. Artinya berdamai dengan Tuhan, bahasa kasarnya bertobat. Apa? Bertobat. Karena ibu terikat ini, terikat itu, terikat ini, terikat itu. Oh, melawan. Oh enggak, saya enggak bersalah, saya enggak berdosa. Ya, saya enggak ke dukun katanya. Saya cuma antar anak itu ke dukun. Saya tidak berdukun, hanya ngantar anak itu ke dukun. Apa bedanya? Firman Tuhan larang kita bawa anak ke dukun. Itu salah satu contoh saja. Saya tidak bersalah, saya tidak berdosa, sampai saya keras. Saya bilang, kalau ibu merasa bukan orang berdosa, mulai hari ini jangan datang lagi. Karena yang boleh datang ke sini untuk saya layani adalah orang yang merasa dirinya berdosa. Supaya saya pimpin dia kepada pertobatan. Dan saya juga adalah orang berdosa yang dibenarkan. Ibu tahu saya anak kepala adat. Ya, anak kepala adat. Aturan kami bukan Alkitab. Aturan kami adalah adat yang diciptakan oleh nenek-nenek kami jauh hari sebelum Injil masuk di kampung halaman kami. Dan siapa yang mengilhamkan itu? Banyak adat, aturan di kampung saya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan hal-hal yang bertentangan dari firman Tuhan tidak berasal daripada Tuhan. Saya anak seorang dukun, saya bilang. Dan oleh sebab itu saya harus rendah hati untuk memberi diri saya untuk dilayani, diperdamaikan dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya dipulihkan oleh Tuhan, saya diberkati oleh Tuhan, istri saya, anak-anak saya diberkati oleh Tuhan. Sempat berdebat di situ. Nah, saudara, untuk kita memiliki kekuatan dan kuasa Tuhan, kita harus beres dengan Tuhan, harus diperdamaikan dengan Tuhan, dan kita harus mau berdamai dengan diri sendiri. Kita harus bisa mengampuni diri kita sendiri. Kita harus mau berdamai dengan orang lain. Baru tadi pagi saya nangis. Tadi pagi sebelum ibadah ini saya nangis. Ketika saya mengingat pemuda remaja di gereja kita 1 tahun lebih itu bubar. Dan cara bubarnya itu saya tidak terasa. Dulu ada beberapa orang anak remaja yang di luar Tuhan udah mulai datang ke gereja, saudara. Teman-teman Kevin, teman Festi, teman Grace datang dengan firman Tuhan. Sekarang datang. Ini kita jangan mundur, tapi kita harus maju. Jangan menurun, tapi harus naik. Jangan jadi ekor, tapi jadi kepala. Amin.
Saudara, kita harus beres dengan Tuhan. Saudara, kalau kita membaca Yesaya 59 1 dan 2, Tuhan katakan apa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi apa yang merupakan pemisah kita dengan Allah, sehingga Dia tidak mau mendengar dan Dia menjauhkan diri dari kita? Segala kejahatan dan dosa. Ya, jangankan mau berdoa untuk orang lain supaya orang lain mengalami pertolongan, mujizat dan keselamatan, untuk diri kita saja kita setengah mati, kita terintimidasi. Oleh sebab itu kita harus berdamai dengan Tuhan. Kemudian kita melihat lagi, mari kita melihat Kisah Para Rasul 19, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 16. Pakai mic. Dikatakan di sana juga beberapa tukang campi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat, dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Lanjut. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu?" Lanjut. Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Jadi saudara, kita harus terlebih dahulu beres dulu. Ya, beres dulu dengan Tuhan. Orang ini percaya Yesus, tapi belum beres. Mereka kenal Yesus, mereka kenal Paulus, tapi belum beres. Ya, mereka disebut sebagai apa? Tukang sihir, tukang jahat, tukang jampi. Nah, artinya orang-orang yang pernah ke tukang sihir, ke tukang jampi, yang masih terikat dengan persekutuan dengan perdukunan, saudara. Orang-orang seperti itu tidak punya kuasa. Baik untuk menyelamatkan diri sendiri maupun untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu saya khotbah tentang arwah orang mati dalam terang firman Tuhan. Sayang banyak yang tidak datang. Ternyata bahwa orang mati yang kadang kita ke dukun, kadang kita ke kuburan, kita bicara langsung dengan dia, dan kekuatan yang dimiliki oleh dukun itu yang disebut dengan kekuatan dari arwah orang mati. Ternyata itu adalah setan yang menyamar seperti orang yang sudah mati itu. Sehingga Tuhan begitu marah dengan orang-orang yang terlibat seperti itu. Saudara, orang-orang yang masih terikat dengan kuasa gelap, belum dilakukan pemutusan, belum diselesaikan, belum dilakukan penyelesaian, tidak ada kuasa untuk itu. Malah apa yang terjadi? Dihajar sama oleh orang yang kerasukan. Dihajar sampai mereka luka-luka. Kita lihat di situ. Sampai mereka telanjang, saudara. Jangankan mau usir setan, malah dipukulin setan sampai luka-luka, sampai telanjang. Saudara harus datang kepada yang berpengalaman, kepada yang ahli untuk membimbing saudara kepada pertobatan, kepada penyelesaian. Ya, maka oleh sebab itu tadi Andreas bilang, ada Pak, Ibu Santi bilang, ada orang yang punya kuasa seperti itu di gereja ini. Nah, saya mau jangan hanya saya dengan Ibu yang punya kuasa seperti itu, lambat kemajuan pelayanan kita ini. Saya mau supaya setiap kita, karena kita semua yang ada di sini adalah orang-orang percaya, semua kita memiliki kuasa Yesus Kristus. Amin. Sehingga itu berfungsi untuk diri kita dan orang lain. Kalau kita melihat lagi Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 sampai 23. Ayo kita baca. Kisah Para Rasul ayat 18. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka.
Lanjut. Serta berkata, Sampai 23. berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Iya, Simon ini mantan dukun sakti. Simon ini, dia bertobat, dia percaya Yesus. Tapi heran ketika dia minta kuasa kepada Petrus marahin dia. Malah Petrus mengutuk dia dikatakan, terkutuklah kamu dengan uangmu itu. Artinya apa? Betapa Tuhan mau supaya hati kita tulus, hati kita murni, kita memiliki kekuatan dan kuasa Allah, bukan untuk mencuri kemuliaan, untuk mempermuliakan diri kita. Ya, tapi untuk tujuan apa? Supaya Tuhan dipermuliakan, supaya kita keluarga diberkati, supaya pekerjaan Tuhan diberkati. Ya, Tuhan melihat hati kita. Lalu saudara, oleh sebab itu saya katakan bahwa kita harus beres, benar-benar beres. Dan saya undang saudara untuk pelayanan pribadi. Ya, kita berdoa secara pribadi Tuhan. Ya, makanya saya berulang-ulang bilang dengan sanda, kamu sudah mengalami mujizat Tuhan di tempat ini. Yuk, ajak suamimu, ajak anakmu di sini. Kami mau berdoa untuk. Siapapun silakan datang. Ya, siapapun silakan datang. Karena kami tidak bisa mengajar saudara dalam khotbah seperti ini. Harus sifatnya bersifat apa? Pribadi. Ya. Sehingga saudara pun bisa bertanya. Saudara bisa bertanya.